Salam jemaat dan sisi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Wow, yo, 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 yo. Come on, come on. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad to win my life. I'm so glad to come to save us. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. Say, I'm so glad. I'm so glad to win my life. I'm so glad to come to save us. You come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Oh, 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 yeah. Come on. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. Say, I'm so glad. I'm so glad to win my life. Say, I'm so glad. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You come from heaven. You come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Amen, amen. Oh, 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 oh. You come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Oh, you come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You come from heaven to earth to show
your name on high. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Karena Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan memuji-Mu. Terima kasih untuk kesempatan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Karena Engkau layak menerimanya. Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal sekali. Katakan hanya Engkau juru selamat Tuhan. Hanya Engkau, Amin. Juru selamatku. Katakan Tuhan Engkau setia Tuhan. Tuhan Kau setia padaku. Amin. Amin. Thank you Lord Jesus. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Haleluya. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya Lord. Oh, Kaulah kekuatan kami Tuhan.
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami kuat karena Kau yang menopang kami. Kami kuat karena Kau yang menjaga kami. Haleluya. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Kami naikkan hormat kami. Sembah kami hanya bagimu. Sembah kami hanya padamu. Pujian dan hormat hanya bagimu Yesus Tuhan yang hidup yang berkuasa. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan namamu Bapa. Haleluya, ditinggikanlah namamu Yesus, diagungkanlah namamu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Lord God, haleluya Lord Jesus, we worship you Lord. Haleluya Lord God, haleluya Jesus, haleluya Lord God. Kami percaya Kau Tuhan yang ajaib. Kami percaya Kau tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus God. Hallelujah, hallelujah. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Amin, amin. Menepati janjimu. Haleluya Lord Jesus, Kau yang tak pernah gagal Tuhan. Oh haleluya, haleluya Lord, haleluya Lord Jesus. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya seluruh jemaat dari Family Community Church Supermall
Dr. Bambang dan segenap tim kepemimpinan, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan pada hari ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Anda sekalian. Nah, seperti Dr. Bambang katakan bahwa ini adalah season yang baru, a new season. Somehow atmosfer di mana-mana di tengah-tengah pandemi ini menyatakan bahwa kita ada di tengah-tengah situasi yang unusual, yang tidak biasa. Nah, karena itu penting sekali untuk kita menyendengkan telinga kita dan mendengarkan what is it that God has to say. Apakah yang Tuhan ingin sampaikan? How does He want us to see things? Bagaimana Dia mau kita melihat segala sesuatunya? With a fresh new perspective, of course. Dengan satu sudut pandang yang baru, yang cocok, yang pas untuk musim yang seperti ini. Nah, hari ini saya berdoa dan siapkan pesan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat kembali bagaimana hidup berkomunitas in a fresh new perspective. Dan saya percaya pada saat kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan, maka di musim yang seperti ini kita akan mendapat kekuatan yang baru dan disegarkan pada saat kita hidup di tengah-tengah komunitas Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk satu dalam doa sebelum kita membuka firman Tuhan pada hari ini. Let's pray. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan kembali bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami minta terangi jalan berpikir kami, terangi mata hati kami, supaya kami bisa melihat your way of doing things. Bagaimana Engkau melakukan segala sesuatunya Tuhan, khususnya di saat-saat yang seperti ini, berikan kami perspektif-Mu. Dan Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami minta tuntun kami dalam memahami firman-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa dan mengucap syukur untuk transformasi yang kami akan alami pada saat kami menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Well, saudara, mengawali pembahasan mengenai hidup berkomunitas ini, saya ingin mengutip satu statement yang dikatakan oleh seorang pengajar firman yang bernama Ruth Haley Barton. Menarik sekali apa yang dia katakan, saudara, mengenai transformasi rohani atau spiritual transformation. Ini juga mungkin istilah yang Anda pernah dengar ya, kalau kita datang beribadah atau berkumpul satu dengan yang lain, we want to have spiritual transformation happening. Kita mau agar transformasi kehidupan rohani itu terjadi di dalam diri kita, bukankah demikian? Nah, Ruth Haley Barton katakan bahwa transformasi rohani adalah suatu proses di mana Kristus terbentuk di dalam kita bagi kemuliaan Allah, kelimpahan hidup kita, dan demi sesama kita. Ya, statement ini saya munculkan di layar untuk Anda bisa lihat. Nah, yang menarik bagi saya di situ adalah bahwa ternyata tidak hanya melulu, kalau kita lihat di sini ya, bahwa transformasi rohani adalah proses di mana Kristus terbentuk di dalam kita. We understand that, we are okay with that. Bagi kemuliaan Allah, terbentuk dalam kita dan bagi kemuliaan Allah. Lalu kelimpahan hidup kita, so di mana ada kita di situ, we are okay with that, gitu ya. Tapi bagian ujung daripada statement ini berkata demi sesama kita. So all of those things, ya, keserupaan dengan Kristus, ya, lalu kemudian ada kelimpahan hidup. I come to give you life and life more abundantly. Aku datang untuk kamu memperoleh kehidupan dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. You know, all those parts yang bikin kita girang banget dan berkata amen, amen, amen gitu kan. Tapi ternyata ujungnya adalah demi sesama kita. So we are not the center. Kita bukan fokusnya di situ. Tetapi that through us, lewat hidup kita yang diubahkan, itu ada orang lain yang kita consider demi sesama kita. Statement ini membukakan wawasan berpikir. Saya sendiri pun sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ruth Haley Barton tadi, saudara. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24.
sampai 25 di mana di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, waktu saya membaca ayat ini lagi, ada kata yang berulang-ulang yang muncul dari dua ayat ini, hanya dua ayat, bukan satu perikop bahkan. Ini hanya dua ayat ini ada kata yang berulang-ulang di situ adalah kata saling. Saya munculkan itu dengan huruf yang lebih besar ya, warnanya dipertebal supaya it will really catch our attention. Di situ ada kata saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati, dan jangan dikurang-kurangi, malah dikatakan marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So saudara, in the beginning ya, ini saya kasih prolog ini untuk kita semua membuka hati, dan tadi kita doa supaya Tuhan berikan aku a new perspective, berikan aku cara pandangmu in a season like this, di tengah-tengah situasi dan saat-saat yang seperti ini. Ya, saya understand, saudara, situasi eksternal kita mungkin belum banyak berubah. Kita baru saja lewat 1 tahun masa pandemi, saudara. Saya ingat Maret tanggal 15 tahun lalu pada saat diumumkan bahwa kita akan ibadah dari rumah saja, berkegiatan dari rumah gitu ya, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah gitu ya, belajar dari rumah ya. Dan kita belum banyak berubah situasi eksternal kita. Dan ada pembatasan fisik di mana we can no longer, nggak bisa lagi kumpul-kumpul seperti dulu sebelum Maret 15, 2020, saudara. Nggak bisa kumpul-kumpul. So then what do we do? Bagaimana cara kita bisa melihat cara kita berkomunitas? Cara kita saling memperhatikan. Bagaimana cara kita saling mendorong? Bagaimana cara kita saling menasehati? Dan bahkan di tengah-tengah konteks situasi yang saat ini, this word is still true. Firman ini masih tetap ya dan amin, di mana di sana dikatakan dan semakin giat melakukannya. Wow, bagaimana nih bisa semakin giat saling memperhatikan, semakin giat saling mendorong, semakin giat saling menasehati dalam situasi seperti ini? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Let this scripture mengetuk pintu hati Anda pada hari ini dan mulai merenungkan, have you been reducing? Apakah Anda telah mengurangi perhatian kepada sesama? Apakah Anda telah kemudian kadarnya berkurang gitu ya? Kurang mendorong atau kurang menasehati. Menasehati ini bahasa Indonesia ya. Mungkin bahasa Inggrisnya Anda bisa cek di dalam versi terjemahan bahasa Inggris, saling menasehati. Could it be saling admonishing, encouraging ya, satu sama yang lain. Dan katanya di sini mesti semakin giat. Nah, kemudian saudara, kalau kita mau semakin giat itu bagaimana gitu kan? Dalam perjalanan selama 1 tahun ini, I don't know whether you have experienced that ya. Saya tidak tahu apakah Anda telah mengalaminya. Cuma kelihatannya karena pandemi orang jadi agak mudah sensi, saudara ya. Jadi situasi eksternal yang agak memojokkan ini, kalau kita masih belum bisa adjusting atau adapting to it, itu kayaknya bisa banyak bikin stres. Kondisi mental kita jadi agak tergoncang-goncang ya. Di awal-awalnya saja kan karena semua kegiatan dilakukan di rumah. Jadi yang kerja dari rumah, lalu kalau punya anak-anak yang bersekolah juga dari rumah, itu rasanya karena ditekep barangkali, kumpul di ruangan yang itu aja. Ada orang bilang lu lagi gitu kan. Ya tergantung rumahnya ukuran berapa meter square gitu kan. Tapi ketemunya di situ gitu. Anak-anak gak mungkin bisa dibebaskan kemana-mana juga. Kita jadi agak serba berhati-hati gitu kan. Jadi ketemunya di lingkungan di situ-situ lagi. Mungkin dulu kalau masih anak-anak berangkat ke sekolah, suami mungkin beraktivitas bekerja di luar rumah. Jadi kan waktu ketemu ngumpulnya itu
Ya mungkin di malam hari. Tapi kalau aktivitas dilakukan semuanya di rumah itu jadi almost 24 hours. This is in there, ada di situ lagi, dan kemudian dampak-dampak yang diakibatkan oleh kondisi pandemi ini yang kemudian menggoncangkan kondisi perekonomian rumah tangga Anda, kondisi bisnis Anda, ya. Itu tuh menguakkan banyak hal di dalam diri kita. Jadi pada saat kita melihat segala elemen-elemen yang terjadi di sekeliling, lalu dampaknya dalam diri kita, and then you put to the mix, lalu kita masukkan di dalam kocokan dan adukan itu, bahwa kita perlu hidup saling mendorong, saling menasehati, tadi dikatakan oleh Alkitab, saling memperhatikan. Wow, then it almost feel like impossible. Rasanya gua gak kuat nih gimana. Lalu kemudian pertemuan ibadah kan dilakukan online ya. Kalau di tengah-tengah gereja kami, betul pertemuan online juga. Lalu juga ada pertemuan kelompok kecil dilakukan online. Ya segala-galanya online. I don't know bagaimana Anda melakukan pertemuan online Anda di small group ya. Itu kadang-kadang kalau lagi Zoom ada aja tuh yang matiin video gitu kan. Yang ada cuman suaranya aja. Videonya udah mati, jadi it's like you're talking to photos gitu ya, ngobrolnya jadi sama foto. Ya kuat-kuatkan iman aja di situ kan. Enggak kok, orangnya ada kok, orangnya memperhatikan. Kita nggak tahu orangnya memperhatikan atau dia lagi tidur-tiduran atau dia lagi jalan, lagi ngepel. We don't know. So there's a lot of question. Lalu kemudian dari situ muncul lah, is it still worth it? Sebenarnya ini patut diperjuangkan nggak sih? Living in a community. Lalu kemudian tadi balik lagi tuh ke awal. That in that community, demi orang lain, demi sesama, that would be transformation spiritually. Oh my, gitu ya. Bahwa ujung-ujungnya akan ada transformasi rohani. If I would just stay there. Kalau aku tetap tinggal dalam komunitas. Even though sekalipun semua itu terjadi. My goodness, God. Apakah ada di antara Anda yang sudah keluar tuh sampai erangan yang seperti itu? Nah, waktu kita kumpul dalam mix yang seperti dengan segala tekanan-tekanan ini, saudara, it looks like the real condition of our soul, kondisi jiwa kita tuh mulai muncul ke permukaan. Dulu saya ada baca buku yang ditulis oleh John Ortberg ya, itu kurang lebih 14 tahun yang lalu. Judulnya adalah Everybody is Normal Until You Get to Know Them. Semua orang tuh kelihatannya normal-normal aja. Sampai kamu kenal bener itu orang. Ternyata yang muncul adalah yang ini nih. Coba kita lihat di layar. Nah, ini yang muncul. Karena di chapter 1, John Ortberg menulis mengenai the porcupine dilemma. Dilema dari para landak, saudara. Dan saya kutip di situ apa yang ditulis oleh Henry Nouwen. Dia bilang, community is a place where the person you least want to live with always lives. Dia bilang komunitas itu adalah tempat di mana orang-orang yang amit-amit Anda gak mau ketemu, justru ada di situ. But that's the mix. Itu adalah mixnya, mixture-nya tuh itu, adukannya tuh itu, saudara. Nah, jangan lupa ya, tadi saya awali dengan statement dari Ruth Haley Barton mengenai transformasi rohani. Ya, bahwa kita akan jadi serupa Kristus demi kemuliaan Allah, demi kelimpahan hidup kita, and for the sake of others, demi sesama kita. Jadi spiritual transformation gak bisa berdiri sendiri lepas dari komunitas. Wah, kita gak bisa jadi orang-orang yang mengunci diri dan jadi petapa. Udah pokoknya aku sama Tuhan aja. You need to be in the community in order to be transformed. Kita perlu ada di dalam komunitas supaya hidupnya bisa ditransformasikan. Jadi semakin serupa Kristus. Waktu saya bertobat ya, zaman saya bertobat tuh, when I was still in high school, zaman saya masih sekolah SMA. Ada satu lagu yang lagi populer di mana-mana, and kita anak-anak remaja kalau lagi ngumpul kita sering nyanyi lagu itu, and really kita mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan di hidup kita.
Lagunya begini. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. You know, when we sing that dengan hati yang membara, kita komit, Tuhan jadikan aku serupa Engkau. I believe Anda pun mau diubahkan jadi serupa Kristus. But you know, ternyata untuk diubahkan jadi serupa Kristus, you need to be, Anda perlu berada di dalam konteks komunitas. Dan untuk itu kita perlu belajar. Bagaimana dong caranya? Aku mau diubahkan serupa Kristus. Tapi kalau kemudian harus ada di tengah-tengah komunitas, yes, this is the perspective. For this particular season, untuk musim, apalagi musim yang seperti ini, we need to be in the community. Supaya bisa saling mendorong, saling menasehati, saling menguatkan. Itu salingnya itu loh. Dan perlu tetap giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jadi gak bisa mau jadi serupa Kristus, tapi kemudian aku mau sendiri aja, aku mau ke bukit doa saja, aku hanya mau aku dan Tuhan. No, that is good practice. But then, on the other hand, di sisi yang lain Anda perlu berada among brothers and sisters. Lalu kalau among brothers and sisters, ini dia nih duri-duri landaknya bisa muncul dan akan kelihatan, saudara. Ya, kalau kita sendiri aja juga nggak tahu kan. Tapi begitu kita ada di tengah-tengah komunitas, wah, ternyata kok gitu ya orangnya, kok kayak gitu ya orangnya. Nah ini duri-duri landak ini bisa muncul, bisa kemudian jadi tajam, saudara. Dan bagaimana caranya bergaul di tengah-tengah orang yang kayaknya dari jauh baik-baik aja, tapi begitu deket kok begitu. Okay, now you want to step out? Anda kemudian berkata, aku kecewa bergaul dekat sama komunitas, katanya komunitas anak Tuhan, tapi kok begitu gitu kan ya. Ini para landak ini umumnya itu hanya memiliki dua cara dalam menangani relasi, saudara. Yaitu dengan cara apa? Dia menarik diri atau menyerang. Hanya itu dua pola relasi dari para landak. Tadi saya katakan ya, hidup dalam komunitas yang seperti ini akan kelihatan. Ayo, siapa yang polanya dalam berelasi satu dengan yang lain? Entah withdrawing, ya, menarik diri, udah jadi kemudian mengabaikan dan tarik diri, langsung tutup diri gitu. Atau menyerang, attacking gitu. Dan kalau dua-duanya menyakitkan, saudara. Orang sering berpikir, yang kalau pola perilaku yang menyerang itu loh yang sakit loh, karena ofensif sekali gitu kan. Tapi menarik diri juga menyakitkan. Pernah nggak Anda coba untuk mendekati seseorang atau menyambut seseorang dalam komunitas Anda, lalu apapun yang Anda lakukan, orangnya terus-menerus menutup dirinya. Atau kalau sampai terbuka dan kemudian masuk dalam diskusi atau percakapan, mudah retak gitu ya. Mudah retak ya. Sangat-sangat mudah sekali retak, dan begitu retak dia kemudian menutup diri dan nanti sudah nggak bisa dikontak lagi, WA bisa nggak dibaca gitu ya. Dan yang seperti itu ada. Lalu Anda berkata, aduh kapan sih orang-orang ini bisa normal gitu kan? Kapan sih orang-orang ini bisa normal? Well, first of all saya ingin Anda tahu bahwa there is no such thing as normal people. And therefore, there is no such thing as normal community. Nggak ada juga normal church. Hello. Jadi normal tuh maksudnya apa? Ya maksudnya nggak ada masalah gitu loh. Kalau bergaul kita smooth aja. Pokoknya nggak ada masalah. Ada nggak sih rekan-rekan tim kepemimpinan yang nggak ada masalah? Atau ada nggak sih komunitas Tuhan yang tidak ada masalah? Atau gereja yang normal gitu loh yang nggak ada masalah? Saudara, persenjatailah dirimu dengan pikiran ini karena tidak ada. Nah, ini dilemanya, the porcupine's dilemma. Itu dilema dia apa sih, problemnya porcupine ini? How do you get close without getting hurt? Bisa gak sih kita deket gitu dan ada saling menasehati, saling mendorong, saling menguatkan tanpa without getting hurt? Hello. Ini dilema. Dan kemudian kita berpikir, mungkin di sini terlalu banyak yang menusuk-nusuk saya dan saya mau pindah aja, cari tempat lain. Well, guess what? Di tempat lain, di tempat Anda pindah, akan ketemu landak juga, akan ketemu. Dan
Kita berpikir orang-orang itu landak. Wah, memangnya kita normal-normal juga, saudara. Jangan-jangan di belakangnya ada duri landak juga. Mana kita yang juga mungkin bisa menusuk orang lain. Oh, help me God. Karena memang kita juga adalah orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia, bukan, saudara? Jadi ya, kalau kita ingat dari mana dulu kita datang, dari mana kita dulu berasal, if it's not because of the grace of God, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saudara, where would we be? Ada orang-orang dulu juga yang stand us, yang mau bertahan, bear with us, bertahan, lihat modelnya kita yang kayak gini, saudara. Ada kasih karunia yang mereka berikan dan mengizinkan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Now, can we extend that same grace? Bisa nggak kita mengulurkan kasih karunia yang sama kepada orang-orang yang dalam tanda kutip sulit tadi? Saya taruh pertanyaan di situ. How do you tend to respond when you feel someone has hurt you? Bagaimana Anda cenderung meresponi pada saat seseorang menyakiti Anda? Oke, you can type your response there. Silakan taruh di situ. Respon Anda gimana selama ini? Dan kalau selama ini responnya udah begitu-begitu aja, oke, boleh nggak tahun ini, saudara, di musim yang baru ini, Anda berkata, Lord please change me. Aku mau ubah loh responku. Kalau selama ini biasanya aku withdraw. Biasanya aku kalau ada ketusuk durinya landak gitu, aku langsung menghindar. Atau selama ini biasanya kalau aku ketusuk duri landak, aku nyerang loh. Aku kejar loh orangnya, aku bales loh. Oke. If that was before, kalau itu seperti itu sebelumnya, bisa nggak di musim yang baru ini kita graduate yuk atau kita naik kelas yuk. Kita bilang, Tuhan, I would like to change my response. Karena kalau udah 1 tahun di tengah pandemi, saudara, saya katakan kepada jemaat kami, can we aim that we will be a better graduate? Kita jadi lulusan-lulusan yang lebih baik. Nanti setelah pandemi ini selesai, saudara, nggak jadi lulusan yang jadi pahit, tetapi be better graduate. Jadi orang-orang lulusan pandemi COVID yang lebih baik in the new season, di musim yang baru. So it's up to us. So, saudara, Anda bisa ketik di situ ya. How do you tend to respond when you feel someone has hurt you? Ya, itu pertanyaan seperti when you feel. Kadang-kadang orang merasa, gue gak ngerasa ngelukain lu kok. Aku gak rasa lukain kamu, kan Anda yang merasa. So, okay, when you feel that, kalau Anda sampai rasa orang melukai Anda, entah dia merasa atau enggak, tapi Anda yang berasa sakitnya tuh di sini. Oke, how do you respond? Dan kalau itu responnya, saya tantang lagi. Can you have better respond in this new season? Bisa nggak Anda memberikan respon yang lebih baik di musim ini? Itu artinya Anda bertumbuh dan mengizinkan komunitas di sekeliling Anda, orang-orang di sekeliling Anda, prompt you to be better person, better Christian. Nah, hidup di dalam komunitas itu kenapa kita nggak boleh nyerah, saudara? You don't know when you need those people yang bisa jadi landak-landak di sekitar Anda itu. You don't know when you will need them, betul ya? Nah, saya mau ajak Anda nih, kita lihat firman Tuhan ya, Lukas 5 ayat 17. Ya, dalam payung pemahaman tadi, to live together, doing life together in the community of God. Lukas pasal 5 ayat yang ke-17, saya bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan guru-guru agama duduk di situ. Mereka datang dari Yerusalem dan dari kota-kota di Galilea dan Yudea. Kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Ayat 18, pada waktu itu beberapa orang datang membawa seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Mereka berusaha membawa orang itu ke dalam rumah supaya dapat meletakkan dia di depan Yesus. Nah, saudara, ayat selanjutnya 19, tetapi karena orang terlalu banyak di sana, mereka tidak dapat membawanya masuk. Oleh sebab itu, mereka menaikkan dia ke atas atap rumah. Lalu mereka membongkar genting dan menurunkan dia bersama-sama dengan tikarnya di depan Yesus di tengah orang banyak itu. Ayat 20. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, ia berkata kepada orang itu, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, saya mau bawa kita ke dalam konteks hidup berkomunitas. And what happened kalau kita kemudian bisa mengatasi the dilemma of the porcupine? Kalau kita bisa mengatasi dilema hidup bersama-sama. Apa sih yang tadi itu dilemanya dikatakan, how do you get close without getting hurt?
Bagaimana dong bisa deket tanpa terluka kan gitu kan. Jadi jangan pikir kalau orang sampai deket, wah you have found a perfect friend. Waduh hebat banget ya, temen lu tuh luar biasa sempurna. There is no such thing. Tidak ada temen yang sempurna. Tidak ada konco yang sempurna saudara. Gak ada yang normal. Nah itu dulu kita pegang. Itu karena itu dilema. So if you can overcome that, jadi kan gak mudah nyerah nih sama orang. Nanti Anda akan lihat benefitnya. Nah ini di Lukas yang kelima ayat 17. I'm sure you've read this before ya. Tapi kita lihat di sini dong. Kita cermati apa yang dicatat oleh Alkitab ini. Bahwa di situ ada seorang lumpuh. Jelas sekali dia obvious. Dia lumpuh dan dia butuh kesembuhan gitu loh. Cuma sayangnya dia nggak bisa datang ke tempat di mana kesembuhan itu bisa terjadi. Di mana sih terjadinya? Di tempat di mana Yesus berada. Karena pada saat itu Yesus ada di dalam rumah yang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Dikatakan ada guru-guru agama, orang dari berbagai macam penjuru kota datang di situ. Dan there is power. Ada kuasa Tuhan pada Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. So wherever Jesus is, there is that power to heal. Nah ini orang obviously perlu datang ke tempat itu. Cuma apa boleh buat dia lumpuh saudara? Nah saya nggak tahu siapa yang come up with the idea. Atau mungkin itu requestnya dia sendiri kah? Atau itu request teman-temannya ini kah? Ya beberapa orang ini. Tapi anyway Alkitab kita mencatat bahwa pada waktu itu, in that particular moment, di mana there is that visitation of God, ada beberapa orang datang membawa seorang lumpuh. Bagaimana caranya dan how that idea come forward, saya nggak ngerti. Tapi Alkitab berkata di sini bahwa beberapa orang ini sepakat membawa si orang lumpuh ini untuk datang to the presence of God, untuk datang di hadapan Yesus and receive miracle. Dan saudara, waktu mereka tiba di situ, apa boleh buat? Dia lihat, waduh rumahnya udah penuh banget nih, nggak bisa masuk nih, Lalu entah salah satu kali dari rombongan itu berkata, tunggu dulu bro, tunggu. Bisa kok nih. Dia lihat-lihat gitu. Emang pintu depan sih udah sesek banget ya, jendela-jendela juga orang nangkring di mana-mana nih. Tapi there is a way to overcome this. Gimana caranya? Kita angkat aja dia. Lalu nanti kita bongkar gentengnya gitu kan. Lalu kita turunkan dia persis di depan Yesus. This idea is really out of the box gitu kan. Dan entah gimana juga si orang lumpuh ini mau. Kan resiko saudara. Orang diangkat kayak gitu bagaimana gitu. Ini resiko banget. Kalau jatuh gimana? Kalau lagi digerek dia jatuh. Atau kalau lagi diturunin dia jatuh gimana? Saya melihat begini loh. The fact that there is that idea, lalu idea itu dipresentasikan kepada si lumpuh ini, and the fact that orang lumpuh ini bersedia digerek naik dan diulurkan turun, kayak ada bond apa gitu ya, kayak ada ikatan rasa percaya antara satu sama lain. Hello? And untuk bisa ada ikatan percaya satu sama lain, I know you will not hurt me, things like that. Itu terjadinya kapan? There must be a process sebelum kisah ini saudara. Sehingga ada cultivation of relationship. Ada hubungan saling yang terjalin antara beberapa orang ini dengan si lumpuh tadi. The fact bahwa mereka tidak keberatan menjalin hubungan dengan kawan mereka ini yang lumpuh. Orang lumpuh bisa bikin apa saudara? What does he got to offer? Dia bisa bawa apa dalam hubungan pertemanan itu? He's paralyzed. Dia gak bisa nyanyi, gak bisa main drum, gak bisa main keyboard, gak bisa mengajar, gak bisa terlibat di pelayanan anak. He's paralyzed. Mungkin yang paling dia bisa buat adalah ngeliatin plafon. But these few people mau berhubungan sama dia and commit sama dia. Mungkin hari ini saya gak ngomong mengenai kelumpuhan fisik. Tapi banyak orang yang kemudian lumpuh untuk gak bisa lagi melihat ada destiny. Gak bisa lagi melihat ada harapan di hari esok. If you make a choice to be in the community of God, kalau Anda telah mengambil keputusan berada di tengah-tengah komunitas Anda, if you can have few good brothers, few good sisters,
Dan Anda akan punya orang-orang yang akan mengangkat tilam Anda, mengangkat tikar Anda, to bring you to the presence of God, untuk membawa Anda ke hadapan hadirat Tuhan, saudara. And kita lihat di sini bahwa orang-orang ini berupaya, berusaha membawa orang itu ke dalam rumah supaya dapat diletakkan di hadapan Yesus, saudara. So what did he got? He may not have everything. Dia mungkin gak punya apa, but he has few good friends. Dia punya beberapa orang yang cukup peduli sama dia. And sometimes that's enough, saudara. Sometimes that's enough. Jadi kalau Anda telah melalui lika-liku berada di dalam komunitas Tuhan dan Anda berkata, aduh kapan sih gue punya teman yang normal dong gitu. Dan kayaknya yang normal gak datang-datang, saudara, karena lagi mengharapkan you wish upon a star seperti si punuk merindukan bulan, kagak datang-datang, saudara. Anda berharap ada orang, aduh bisa gak sih gue punya teman yang normal dikit. Come on, there might not be. Yang ada adalah orang-orang yang saved by the grace of God. With few dents here and there yang agak bocel-bocel sini sana, saudara. But saved by the grace of God. Dan ini adalah orang-orang yang karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan mereka, akan juga berdiri bagi Anda di tengah-tengah momen kelumpuhanmu. Dan mereka akan bisa berdiri untuk mengangkat Anda, menghadirkan Anda, membawa Anda to the presence of God. Nah, saya mau kutip di sini apa yang dikatakan oleh Jean Vanier. Dia bilang begini, tidak ada komunitas yang ideal. Komunitas terdiri dari orang-orang dengan segala kekayaan, dalam tanda kutip, the strength gitu ya, kelemahan dan kemiskinan mereka. Jadi both strength and weakness ya ada di situ. Ya. Orang-orang yang saling menerima dan mengampuni satu sama lain. Yang saling vulnerable. Kerendahan hati dan saling percaya, bukan kesempurnaan, mendasari hubungan-hubungan dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat FCC Supermall, saya mau katakan bahwa justru di tengah-tengah musim yang seperti ini, kita bisa melihat bukan untuk membuktikan, melihat untuk bukan berkata tuh kan, bukan, tapi melihat untuk kemudian menanyakan pada diri kita, what can I do to stand for the friends in my community? Jadi bukan juga tuh mana tuh, gue lagi susah kalau nggak ditolong, tapi berdiri dan melihat untuk mewujudkan ini, because we do have something to give. Kita punya sesuatu to offer to our community. Jadi nggak hanya give me, but also ada saling kan tadi. There is something that we can contribute. Ada sesuatu yang kita bisa kontribusikan kepada komunitas kita. Nah, saya soroti di sini ayat yang ke-19 kalau kita lihat ya, begitu si lumpuh ini bersedia dibawa ke rumah tadi, dikatakan orang terlalu banyak di sana, mereka tidak bisa membawanya masuk. Oleh sebab itu mereka menaikkan dia ke atas rumah, lalu mereka membongkar genting dan menurunkan dia bersama-sama dengan tikarnya di depan Yesus di tengah-tengah orang-orang banyak itu. Saudara, these are people yang bersedia melakukan extra miles beyond required, beyond the requirement. Ini melampaui apa yang disyaratkan. Mereka melakukan things yang out of the box, saudara. Mereka menghancurkan atau mereka membongkar genting. Mereka membongkar atap. Saya bilang mereka adalah orang-orang roof crusher friends. This roof crusher type of people. Saya percaya orang-orang bisa jadi roof crusher Anda kalau mereka sendiri experience the grace of God. Mereka akan berani to believe the extraordinary. Mereka akan berani percaya things will happen because they experience it. Kalau nggak bakal gila dong idenya. This roof crashing people, roof crashing team yang berani mendongkrak, membuka, menyatakan kepada Anda, you can do it, we'll stand for you, kami berdiri untuk kamu. Dulu kita dalam kelas-kelas training kami ada
ada satu quote yang ada singkatan ya, yang kami suka katakan pada saat kita mendoakan orang-orang. Saya bilang di dalam kelas-kelas kami katakan push, push, push gitu ya. Apa ini push? Pray until something happen. Orang-orang yang gak akan quit to intercede, untuk bersyafaat until something happen. Kadang-kadang saudara, di zaman ini kita gak diminta untuk bongkar genteng. Jangan bilang saya mau bongkar genteng siapa. No. Anda gak diminta bongkar genteng saudara. But secara fisik. But you know what you can do? Untuk your friends yang dalam tanda kutip saat ini dilumpuhkan karena pandemi, dilumpuhkan karena situasi ekonomi, dilumpuhkan karena kemelut rumah tangga yang kemudian muncul ke permukaan karena season ini, karena musim ini, you know, so it's not really a honky-dory thing sometimes, you know, kita mau bilang musim yang baru ya, tapi di musim ini hal-hal yang muncul ke permukaan yang tidak diduga-duga, saudara, yang kemudian mengganggu dan membuat tegang hubungan satu dengan yang lain, hubungan rumah tangga. Now, if you have few good friends, kalau Anda punya teman-teman yang roof crashing friend, you know what they can do? They can pray. Mereka bisa berdoa dan doa mereka membongkar atap. Doa mereka membongkar genteng-genteng, saudara. They will not stop. They will pray until something happen to you, to your marriage, to your condition, untuk kondisi Anda. And this is what happened sama orang lumpuh ini. Dia diturunkan dengan tikarnya di depan Yesus di tengah orang banyak itu. Dan saya suka sekali Lukas 5 ayat yang ke-20 mencatat di sini, waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka. Listen to that word. Buka telinga dan buka hati Anda. Dengarkan perkataan ini. Saya bacakan sekali lagi. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka. Let me repeat again. Waktu Yesus melihat. It is not people's eye. But Jesus saw their faith. Itu dulu. Jesus saw their faith. Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Tuhan melihat kita. Waktu Tuhan melihat gereja kita. Waktu Tuhan melihat kelompok-kelompok kecil kita. Waktu Tuhan melihat pertemuan kepemimpinan kita. Waktu Tuhan melihat fellowship kita dalam small group yang harus dilakukan lewat Zoom itu, atau dilakukan lewat platform yang lain. Sepanjang itu adalah platform online karena kita belum bisa bertemu secara offline. What is it? What is it? Apa yang dilihat oleh Yesus? Waktu dia berdiri dan dia menatap pertemuan-pertemuan kita. What does he see? Apa yang dia lihat? Oh saudara, hati saya bergetar di bagian ini. Karena saya juga rindu. Dan saya juga meneliti saudara. Waktu Tuhan melihat apa yang saya lakukan with few good people di tempat ini. Few good people through Zoom atau pertemuan online yang lain. When God see that, apa yang dia lihat? Karena Tuhan melihat, saudara. Tuhan mendengar. Tuhan mengamati segala kegiatan-kegiatan kita, saudara. Dan Alkitab berkata di sini, Yesus melihat betapa besar iman mereka. Siapa mereka di sini? Those roof crashing team. Itu orang-orang yang berani bongkar tembok, saudara. Anda yang berdoa di rumah-rumah, mungkin Anda berlutut, Anda duduk di kursi Anda, you pray until something happen to that family, to that friend, kepada teman di sel Anda, kepada teman di kantor Anda mendoakan mereka. Yesus lihat. Jadi kalau Anda berkata kita janjian ya, kita ketemu jam 6 sore ya, kita doa di udara, seperti yang dipraktekkan oleh jemaat kami, janjian, berdoa, nanti bisa pakai video call. Jadi di tengah situasi yang kita nggak bisa ketemu secara fisik ini, saudara, kita masih bisa mempraktekkan saling menguatkan, saling menasehati, saling mendorong. And Tuhan lihat itu semua. Now this is that perspective. In this season, untuk saat seperti ini, untuk tetap giat melakukan hal-hal itu, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Lalu ayat ini ia berkata kepada orang itu, saudara, dosamu sudah diampuni. Kayaknya dari awal tadi gak ada ngomong dosa ya, ini orang lumpuh loh.
kok ujung-ujungnya bisa ada dosamu diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, this is what happened. Di dalam hubungan yang saling transparent, dalam hubungan yang vulnerable, kehadiran Tuhan di dalam komunitas yang seperti itu will expose sin. Dan sin, dosa itu tersingkap bukan karena dihakimi, but because there is love in that community, and therefore mengakui dosa, mengakui pelanggaran, untuk terbuka on the mistakes or things, transgression yang kita lakukan. Tidak ada tuduhan atau merasa dihakimi. You just want to be open. Keterbukaan itu terjadi because of that community living. Saya tuliskan catatan di situ bahwa authentic community always involves spiritual growth. Komunitas yang authentic selalu melibatkan terjadinya pertumbuhan rohani. Kenapa bisa bertumbuh rohaninya? Because look at that. You may start dari kelumpuhan, bisa mulai dari kondisi yang kayaknya lumpuh, kayaknya kok nggak bisa melakukan, look like you're all tight, tidak mampu. Tapi karena ada orang-orang yang mengasihi Anda, orang-orang yang juga telah mengalami kasih karunia Tuhan, so they will not quit on you, on your kelumpuhan, saudara. Mereka nggak nyerah sama Anda. They want to stand with you, they want to push, they want to pray, berdoa sampai sesuatu terjadi. You will get that breakthrough. Jadi di tengah-tengah komunitas yang otentik seperti itu terjadilah pertumbuhan rohani. Saya kutip yang berikut ini. If someone is truly my friend, kalau seseorang tuh sungguh-sungguh adalah sahabatku, their deepest concern, maka kepedulian mereka yang terdalam adalah is the well-being of my character, my soul. Kondisi kepedulian mereka itu adalah mereka rindu supaya karakter, supaya jiwa saya sejahtera. Nah, saudara, sebagai penutup, saya mau katakan kepada Anda, do you desire to live in this kind of a community? Untuk hidup di tengah-tengah komunitas yang seperti ini. Orang-orangnya sih gak sempurna. Ya, tadi porcupine dilema, saudara. Aduh, gimana mau deket tapi jangan sampai terluka dong. Well, if you can stand there, dan tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu akan menolong Anda bisa berelasi satu sama yang lain, saudara. Ingat satu hal ini. Hubungan-hubungan yang seperti itu takes time to build. Hubungan yang seperti itu butuh proses untuk dikembangkan. Jadi kalau baru 1 tahun Anda bilang, aduh aku kayaknya mau nyerah aja. Jangan. Lanjutkan, saudara. Go through that process. Saya catat di sini, wise people do not try to microwave friendship. You cannot do community in a hurry. Kita mau lihat kualitas dan manfaat dan faedah berada di dalam komunitas yang katanya bisa menghasilkan transformasi rohani, spiritual growth. Yang begituan gak bisa di microwave, gak bisa 3 menit jadi, saudara. Many people lack great friendship for the simple reason because they have never made pursuing community a high priority. Jadi kalau emang sampai sekarang bilang, aku kok belum punya ya komunitas kayak gitu, aku kok belum punya ya teman yang bisa deket dan komit seperti itu ya. Ya mungkin selama ini belum jadi prioritas buat Anda. Hal-hal lain lebih mengambil waktumu dan kurang ada waktu untuk membangun hubungan yang sehat di tengah-tengah keluarga Tuhan. Saudara, hari ini belum terlambat. So the fact, hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan, that means this is a clear invitation, undangan dari Tuhan. For a season like this, di musim yang seperti ini, saudara. Let's review. Mari kita review bagaimana kondisi relasi-relasi kita dengan saudara-saudara seiman dalam komunitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menjauh? Ataukah kita malah menyerang? Atau kita mengizinkan mereka berdiri bagi kita di saat seperti ini? Saya mau berdoa buat Anda, ya. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman yang kami bisa bagikan, kami bisa dengarkan pada saat ini. Aku percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Tuhan, dari apa yang kami dengar, kami berdoa Tuhan. Dan kami minta, aku minta supaya anugerah Tuhan tersedia bagi
setiap jemaat, setiap pemimpin untuk berdiri bagi satu sama lain, sekalipun dengan resiko akan dilukai dan mungkin akan terluka atau mungkin akan melukai. Tapi Tuhan, anugerah-Mu hadir di sana hingga kami bisa hidup bersama dalam komunitas Tuhan. Dan melihat ada spiritual transformation, transformasi rohani terjadi di dalam hidup kami. Bahwa musim pandemi ini tidak menjadikan kami sebagai orang-orang yang pahit, tapi justru menghasilkan kualitas yang lebih baik di dalam diri kami. We want to be better, oh Lord. And by your grace, kami bisa mengalaminya. So aku berdoa untuk kasih karunia yang seperti ini mengalir bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi setiap pemimpin di FCC Supermall, karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. May your name be glorified. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen.